Keheningan di ruang hampa Starstream terasa begitu menekan saat Kim Dokja berdiri di hadapan perencana rahasia Psychedeplar. Tembok keempat tidak lagi sekedar pasif. Entitas itu menggeram di dalam kesadaran Dokja, sebuah peringatan instingtual terhadap predator yang berada di puncak rantai makanan naratif. Perencana rahasia menatap Dokja dengan pandangan yang mampu menguliti seluruh lapisan jiwa. Pertanyaan yang dilontarkan sang pelari tentang mengapa Dokja memilih untuk menyelamatkan putaran ke-1863 bukanlah pertanyaan retoris. Ada kemarahan yang tertahan di balik percikan probabilitas yang menyelimuti tubuh hitam pekat sang pelari. Perencana rahasia menyatakan bahwa dengan mengubah alur di putaran ke-1863, Dokja telah mengacaukan sesuatu yang sudah ditentukan. Namun bagi Dokja, dunia itu bukan sekedar data atau catatan dalam novel. Itu adalah tempat yang menyelamatkan hidupnya selama 10 tahun masa kesepiannya. Ketegangan metafisika ini memuncak saat pelari akhirnya menyerah pada keras kepala Dokja dan mulai memproses kompensasi sub-skenario yang telah diselesaikan. Proses pemberian kompensasi sub-skenario dimulai. Anda telah memilih satu cerita legendaris, satu keterampilan, dan satu item. Dokja tidak memilih secara sembarangan. Ia tahu bahwa kembali ke putaran ketiga dengan tangan kosong adalah bunuh diri. Ia memilih cerita legendaris, seseorang yang bertahan di dunia yang tidak ada. Cerita ini bukan sekedar narasi. Ini adalah akumulasi dari keberadaannya yang melintasi batas antara pembaca dan karakter. Melalui cerita ini, status Dokja meningkat drastis, memberikan fondasi kekuatan yang setara dengan konstelasi tingkat tinggi meskipun ia masih berada dalam tubuh inkarnasi. Untuk keterampilan, Dokja mengklaim fragmen dari kekuatan Yu Jong-hyu ke-1863, keterampilan transenden, Shooting Star. Ini adalah teknik tusukan cahaya yang mampu menembus ruang dan waktu. Terakhir, untuk item, ia membawa sebuah objek terlarang yang diberikan oleh Han Suyang sebelum ia pergi, sebuah artefak yang mampu mengganggu transmisi sinyal dari biru. Namun, proses kepulangan tidak berjalan mulus. Perencana rahasia melepaskan gelombang energi yang melempar Dokja ke dalam koridor dimensi yang tidak stabil. Saat Dokja terseret keluar dari ruang hampa, ia menyadari bahwa jalur kepulangannya telah dibelokkan. Ia tidak mendarat di Seoul yang ia tinggalkan, melainkan di sebuah zona transisi yang dipenuhi oleh ribuan jiwa yang tersesat. Anda telah memasuki zona skenario kepulangan. Dokja jatuh dari langit dimensi dan mendarat di sebuah jalanan yang tampak familiar namun asing. Begitu ia bangkit, ia melihat sekelompok orang yang mengenakan pakaian compang-camping namun memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Mereka adalah para Wetruni, inkarnasi yang telah menyelesaikan skenario di dunia lain selama bertahun-tahun dan kini dipulangkan ke bumi oleh sistem. Salah satu dari mereka, seorang pria tua yang dikenal sebagai Flying Fox, mendekati Dokja dengan tatapan waspada. Tiba-tiba, penglihatan Dokja terdistorsi oleh pesan sistem yang berwarna merah darah. Skenario utama 45, kembali dengan gemilang telah dimulai. Status Anda saat ini diklasifikasikan sebagai bencana. Dokja melihat pantulan dirinya di kaca sebuah gedung pencakar langit yang retak. Ia tidak lagi melihat wajah manusianya, karena ia membawa terlalu banyak cerita luar dan status Raja Iblis yang terdistorsi oleh putaran ke-1863. Sistem Starstream menerjemahkan keberadaannya sebagai monster dari luar angkasa. Di mata penduduk bumi yang sedang bertahan hidup, Dokja tampak seperti dewa luar berukuran kecil dengan tentakel hitam yang merayap dan aura kegelapan yang pekat. Pertarungan pertama pecah ketika sekelompok inkarnasi dari aliansi semenanjung Korea muncul untuk menghadang para Wetruni. Mereka adalah para pejuang yang telah menjaga bumi selama Dokja menghilang. Pemimpin mereka, seorang pria dengan baju zirah prak, melepaskan keterampilan Hammer of Justice. Palu energi raksasa menghantam tanah, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan aspal di sekitar Dokja. Dokja tidak bisa membalas dengan kekuatan penuh karena ia tidak ingin membunuh orang-orang yang seharusnya ia lindungi. Ia menggunakan Way of the Wind untuk meluncur di antara serangan. Gerakannya begitu cepat sehingga ia tampak seperti bayangan yang berpindah-pindah di antara puing-puing. Namun, para Wetruni lain tidak segan-segan. Flying Fox melepaskan Internal Alchemy Burst, sebuah ledakan energi murni dari dalam tubuhnya yang menguapkan barisan depan inkarnasi bumi. Semua orang tenang, berkumpul, teriak Dokja, namun suaranya keluar sebagai geraman monster yang menakutkan bagi para manusia.
Situasi memburuk saat Biro menyadari keberadaan Dokja. Dokkebi tingkat tinggi mulai muncul di langit, menyiarkan bencana Kim Dokja ke seluruh saluran konstelasi. Para konstelasi dari nebula Olympus dan Vedas yang menyimpan dendam mulai bertaruh pada kematian Dokja di tangan bangsanya sendiri. Dokja menyadari Iron yang kejam, ia telah berjuang mati-matian untuk kembali ke rumah, hanya untuk dijadikan musuh publik nomor satu oleh sistem yang ia coba hancurkan. Seorang inkarnasi bumi tingkat tinggi, yang mengenakan lencana penyelamat Soul, melompat ke arah Dokja dengan pedang yang menyala. Ia menggunakan vertical slash of light. Dokja terpaksa mengaktifkan Foreign Demonic Beheading Sword yang kini telah diperbaiki oleh kekuatan perencana rahasia. Dokja tidak menyerang balik secara langsung. Ia menggunakan teknik parry and deflect, membelokkan energi pedang lawan ke arah langit, menciptakan ledakan cahaya yang membelah awan. Dokja menyadari bahwa ia tidak bisa berlama-lama di sini. Jika ia terus bertahan, ia akan dipaksa untuk membunuh para inkarnasi ini, yang hanya akan memperkuat statusnya sebagai bencana. Ia melihat Flying Fox yang sedang terkepung oleh ratusan inkarnasi. Dengan satu hentakan kaki, Dokja menggunakan electrification pada level 100%. Listrik putih melesat dari tubuh monsternya, melumpuhkan setiap inkarnasi di radius 50 meter. Ikuti aku jika kalian ingin hidup, perintah Dokja kepada para Wetroni. Meskipun mereka ketakutan melihat wujud Dokja, kekuatan yang ia tunjukkan memaksa mereka untuk patuh. Mereka mulai berlari menembus blokade kota. Di saat yang sama, Dokja mencoba menghubungi Bio melalui saluran pribadinya, namun sinyalnya masih terganggu oleh residu dimensi. Ia merasa terisolasi. Ia berada di dunianya sendiri, namun dunia itu kini memperlakukannya sebagai racun. Di pinggiran distrik yang masih utuh, ia melihat sebuah papan reklama digital yang masih berfungsi, menampilkan wajah-wajah anggota kelompoknya, Jung Hyun, Lee Hyun Sung, dan Yu Sangah. Mereka tampak lebih tua, wajah mereka keras oleh beban perang yang berkepanjangan. Dokja menyadari bahwa waktu yang ia lalui di putaran ke-1863 ternyata setara dengan beberapa bulan di putaran ketiga. Pesan sistem terakhir muncul di hadapannya, memberikan tugas yang mustahil. Skenario utama, 45 sub-skenario, buktikan kemanusiaanmu. Kondisi, mencapai benteng aliansi tanpa membunuh satupun inkarnasi bumi. Dokja tersenyum pahit di balik wujud monsternya. Ini adalah permainan yang dirancang oleh Biro untuk menghancurkannya secara mental. Namun, mereka lupa satu hal, Kim Dokja adalah satu-satunya orang yang tahu bagaimana akhir dari cerita ini harus ditulis. Ia menoleh ke arah para Wetroni yang bingung dan inkarnasi bumi yang mengejar, lalu mulai menyusun strategi untuk membalikkan narasi bencana menjadi narasi penyelamat. Dokja berdiri di puncak sebuah bus yang terbalik, menantang langit yang dipenuhi oleh mata para konstelasi. Ia melepaskan sebagian kecil dari cerita, seseorang yang bertahan di dunia yang tidak ada, menyebabkan seluruh area Soul bergetar oleh kehadiran narasi yang melampaui logika sistem. Kegelapan yang pekat menyelimuti kesadaran Han Suyang di putaran ketiga. Sejak kepergian Kim Dokja yang mendadak, tidurnya tidak pernah nyenyak. Mimpi-mimpi itu terus datang, seperti fragmen naskah yang robek dan dipaksa untuk disatukan kembali. Dalam visinya yang kabur, ia melihat dua sosok Yu Jong Hyuk, satu mengenakan jas hitam dan satu lagi mengenakan jas putih saling beradu pedang di atas puing-puing dunia yang runtuh. Di tengah badai probabilitas itu, Kim Dokja berlutut dengan ekspresi seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Han Suyang terbangun dengan keringat dingin di dahinya, menyadari bahwa mimpi ini bukanlah sekedar bunga tidur, melainkan sebuah resonansi naratif antara dirinya dengan Han Suyang dari putaran ke-1863. Han Suyang bangkit dari sofa di markas besar kelompok mereka, kepalanya berdenyut karena efek samping penggunaan keterampilan predictive plagiarism yang berlebihan. Ia menyadari bahwa waktu di bumi telah berjalan berbeda sejak hilangnya sang Raja Iblis penyelamat. Dunia telah bergeser menjadi lebih brutal. Skenario tidak lagi memberikan ruang untuk bernapas. Ia menatap ke arah jendela, di mana langit Soul kini dipenuhi oleh peringatan sistem tentang ancaman baru yang mendekat dari perbatasan dimensi. Sementara itu, di pesisir Haeundae, Busan, Kim Dokja berdiri mematung di tengah kekacauan skenario. Tubuhnya masih terperangkap dalam wujud bencana yang mengerikan, sesosok makhluk yang diselimuti tentakel hitam, aura kegelapan yang pekat, dan status yang memancarkan tekanan dewa luar tingkat rendah. Di hadapannya, masa inkarnasi bumi berteriak penuh kebencian.
Mereka melihat Dokja bukan sebagai rekan yang kembali, melainkan sebagai cumi-cumi jelek yang datang untuk menghancurkan apa yang tersisa dari peradaban mereka. Ketegangan mencapai puncaknya ketika suara kapal perang terdengar dari kejauhan, membelah ombak Haeundae dengan kecepatan tinggi. Dua sosok melompat dari geladak kapal utama, mendarat di pasir pantai dengan ledakan energi yang mengirimkan gelombang kejut ke arah Dokja. Mereka adalah Lee Ji-hee dan Lee Gil-young. Namun, mereka bukan lagi anak-anak yang Dokja ingat. Lee Ji-hee kini tampak lebih dewasa, tatapannya tajam dan dingin dengan hoodie yang menutupi luka-luka di lengannya. Lee Gil-young pun telah tumbuh lebih tinggi, wajahnya yang dulu polos kini penuh dengan determinasi seorang pejuang yang telah melewati ribuan pertempuran. "Kau ingin melakukannya atau aku?" tanya Lee Ji-hee sambil menarik double dragon sword dari punggungnya. "Kita putuskan dengan lempar koin," jawab Lee Gil-young datar. Tangannya sudah memegang jaring serangga yang berdenyut dengan energi cerita tingkat tinggi. Hati Kim Dokja mencelos. Ia ingin berteriak, memanggil nama mereka, dan mengatakan bahwa ia telah kembali. Namun, setiap kali ia mencoba membuka mulut, yang keluar hanyalah raungan mengerikan yang membuat para inkarnasi semakin ketakutan. Tembok keempat memberikan notifikasi yang menyakitkan. Hukuman skenario mendistorsi semua pesan tidak langsung yang ia kirimkan. Konstelasi Raja Iblis Penyelamat sedang melihat teman-temannya. Hukuman skenario telah mendistorsi pesan tidak langsung. Cumi-cumi jelek sedang memprovokasi inkarnasi Lee Ji-hee. Lee Ji-hee mengernyitkan dahi, matanya berkilat karena amarah. Provokasi. Makhluk jelek ini berani menantangku. Tanpa peringatan, ia mengaktifkan Ghost Walk. Tubuhnya menjadi transparan dan bergerak dalam kecepatan yang tidak masuk akal, menciptakan serangkaian bayangan di atas pasir. Ia menyerang Dokja dengan Vortical Slash yang diperkuat oleh kekuatan naga laut. Bilah pedangnya menciptakan lintasan energi biru yang mampu membelah material apapun. Dokja terpaksa menggunakan Electrification pada level rendah agar tidak melukai Ji-hee, namun cukup untuk menghindari serangan mematikan itu. Ia bergeser ke samping, kakinya meninggalkan jejak hangus di pasir. Namun, Lee Gil-young tidak membiarkannya bernapas. Bocah itu melepaskan keterampilan Insect King's Command. Ribuan serangga mutasi tingkat bencana muncul dari bawah tanah, membentuk jaring-jaring tajam yang mencoba mengikat kaki Dokja. Dokja terjebak dalam dilema yang menyiksa. Jika ia membalas dengan status Demon King of Salvation, ia akan membuktikan klaim sistem bahwa ia adalah bencana. Jika ia diam saja, ia akan mati di tangan rekan-rekan yang sangat ia rindukan. Ia mencoba mengaktifkan Way of the Wind, menciptakan pusaran udara untuk menghempaskan serangga Gil-young tanpa melukai mereka. Debu pasir beterbangan, mengaburkan pandangan semua orang. Di tengah pertarungan, Lee Ji-hee kembali menerjang dengan teknik instant kill. Ia melompat ke udara, memutar tubuhnya, dan menghujamkan pedangnya secara vertikal ke arah kepala Dokja. Dokja menggunakan Unbroken Faith yang masih terbungkus dalam aura hitam untuk menangkis serangan tersebut. Benturan kedua senjata itu menciptakan ledakan energi yang sangat besar hingga air laut di sekitar pantai tersibak. "Kenapa kau tidak mati saja, dasar monster?" teriak Lee Ji-hee. Dokja melihat air mata menggenang di sudut mata Ji-hee. Ia menyadari bahwa kebencian mereka berasal dari rasa kehilangan yang mendalam. Mereka telah menunggu begitu lama, dan setiap kali bencana muncul, itu hanya mengingatkan mereka pada kegagalan mereka melindungi pemimpin mereka. Dokja menurunkan pedangnya sejenak, membiarkan pertahanannya terbuka. Ia ingin mencoba menyampaikan perasaannya melalui Omniscient Reader's Viewpoint, mencoba menyentuh pikiran mereka. Namun, sebelum ia bisa melakukannya, Lee Gil-young memanggil serangga raksasa tingkat raja untuk melakukan headbutt dari arah belakang. Dokja terlempar beberapa meter, tubuh monsternya menghantam puing-puing bus di pinggir jalan. Rasa sakitnya bukan berasal dari hantaman fisik, melainkan dari kenyataan bahwa rekan-rekannya benar-benar menganggapnya sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Di sisi lain kota, Han Suyang yang baru saja tersadar dari mimpinya merasakan getaran probabilitas dari arah Haeundae. Ia segera mengaktifkan saluran komunikasi nebula. "Semua unit di Busan, laporkan status," teriaknya. Melalui layar sistem, ia melihat siaran langsung dari para dokebi yang sedang mengeksploitasi pertarungan di pantai. Matanya membelalak saat melihat wujud cumi-cumi jelek yang sedang dikeroyok oleh Ji-hee dan Gil-young. Ada sesuatu dalam gerakan monster itu yang membuat jantung Han Suyang berdegup kencang. Cara makhluk itu menghindari serangan, cara ia menangkis tanpa melakukan serangan balik yang mematikan, itu adalah pola yang sangat ia kenal.
Hansu yang segera mengambil mantel putihnya dan berlari menuju portal transportasi tercepat. "Tunggu, jangan-jangan itu kau, Kim Dokja?" bisiknya dengan nada yang dipenuhi antara harapan dan ketakutan. Kembali di Haeundae, Lee Ji-hee sedang mempersiapkan serangan pamungkasnya, Twin Dragon's Ultimate Fury. Dua naga biru raksasa terwujud dari pedangnya, mengitari tubuhnya dengan kekuatan yang mampu menghancurkan satu distrik kota. Lee Gilyong juga berdiri di sampingnya, mengumpulkan seluruh energi sihirnya untuk serangan gabungan. Dokja berdiri perlahan dari puing-puing. Ia menatap langit malam, di mana para konstelasi sedang tertawa kegirangan melihat drama tragis ini. Ia menyadari bahwa untuk meyakinkan mereka, ia tidak bisa menggunakan kata-kata atau status. Ia harus menggunakan sesuatu yang membuktikan identitasnya sebagai pembaca yang mengenal mereka lebih dari siapapun. Keterampilan eksklusif daftar karakter diaktifkan. Keterampilan eksklusif sudut pandang pembaca Omniscient tahap 3 diaktifkan. Dokja membiarkan jiwanya terbuka, mencoba memancarkan memori tentang putaran ketiga ke arah Ji-hee dan Gilyong. Ia memanggil fragmen cerita rekan dari regresser yang kesepian yang ia dapatkan dari putaran 1863, mencoba menggunakannya sebagai jembatan naratif. Cahaya emas mulai memancar dari sela-sela tentakel hitamnya, sedikit mengaburkan wujud monster tersebut. Namun, sistem Starstream segera merespon dengan peringatan yang lebih keras. Probabilitas skenario kembali dengan gemilang sedang menekan keberadaan Anda. Tingkat bahaya bencana Kim Dokja meningkat. Pesan sistem itu justru membuat Lee Ji-hee semakin yakin untuk menyerang. "Mati kau!" teriaknya sambil melepaskan dua naga tersebut. Naga-naga biru itu meluncur dengan raungan dahsyat, mengoyak tanah pantai dan menuju langsung ke arah jantung Dokja. Serangan tersebut hanya menghasilkan debu pasir yang berterbangan akibat benturan energi dari keduanya. Namun ketegangan di pantai itu justru semakin mencekam. Kim Dokja berdiri di tengah kepungan, tubuh monsternya masih memancarkan aura kegelapan yang pekat. Sebuah manifestasi visual dari hukuman probabilitas yang ia terima karena membawa terlalu banyak cerita dari dunia luar. Di hadapannya, Lee Ji-hee tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Ia menggenggam pedang Duke of Loyalty and the Warfare dengan kedua tangannya. Pedang itu bukan lagi sepasang pedang naga ganda yang ia miliki di putaran ke-1863, melainkan pedang legendaris yang memancarkan aura keadilan yang murni. Kemungkinan besar artefak asli yang ia ambil dari museum bersejarah di Korea selama masa ketidakhadiran Dokja. "Di mana cumi-cumi itu?" tanya Lee Ji-hee dengan nada dingin kepada para pengembara Wetruni yang kebingungan di belakang Dokja. Matanya yang tajam mengunci sosok Dokja yang tampak seperti tumpukan tentakel jelek di penglihatannya. Dokja berteriak sekuat tenaga, memanggil nama Ji-hee, memintanya untuk berhenti, namun sistem Starstream adalah tirani yang kejam. Di telinga Ji-hee, teriakan Dokja hanyalah geraman monster yang menjijikan, sementara gerakan tangannya yang mencoba menenangkan situasi justru terlihat seperti kibasan tentakel yang mengancam. Lee Ji-hee tidak menunggu lama. Ia mengaktifkan Ghost Walk, bergerak dalam lintasan melengkung yang meninggalkan jejak cahaya biru di atas pasir. Ia melakukan horizontal slash yang ditujukan tepat ke bagian yang ia anggap sebagai leher monster itu. Dokja, menggunakan refleks transenden yang baru saja ia asah di putaran ke-1863, menundukkan kepalanya dalam hitungan milidetik. Bilah pedang Ji-hee hanya memotong beberapa helai rambut Dokja, yang di mata Ji-hee terlihat seperti tentakel kecil yang terputus. "Lakukan yang benar, Nuna. Potong tentakel yang besar, jangan yang kecil," teriak Lee Gilyong dari kejauhan. Bocah itu tidak tinggal diam. Ia mengaktifkan Insect King's Command, memanggil serangga-serangga mutasi dari bawah tanah yang memiliki cangkang sekeras baja untuk mengunci pergerakan Dokja. Dokja merasa sedih dan frustrasi secara bersamaan. Ia melihat betapa hebatnya pertumbuhan mereka, namun pertumbuhan itu kini digunakan untuk membunuhnya. Dokja memberikan instruksi kepada para pengembara, termasuk Flying Fox, untuk tidak membalas serangan. Ia tahu jika para Wetruni tingkat tinggi ini menyerang, Lee Ji-hee dan Lee Gilyong bisa terluka parah. "Semua, jangan menyerang, aku yang akan mengurusnya," perintah Dokja. Namun lagi-lagi, pesan itu terdengar sebagai raungan provokatif. Flying Fox, meski bingung, memilih untuk percaya pada saudaranya dan tetap dalam posisi siaga, siap mengintervensi jika nyawa Dokja benar-benar terancam. Pertarungan berlanjut ke tahap yang lebih brutal. Lee Ji-hee melompat ke udara, melakukan vertical descent strike.
Energi biru dari pedangnya membentuk tekanan udara yang sangat kuat, menekan pasir di bawah kaki Dokja hingga membentuk kawah. Dokja terpaksa mengaktifkan Way of the Wind untuk menciptakan bantalan udara, membelokkan lintasan pedang Jihi sehingga serangan itu menghantam bus yang terbalik di dekat mereka. Ledakan keras terjadi, puing-puing logam terbang ke segala arah. Di tengah kekacauan itu, sebuah sosok kecil berjalan menembus kerumunan inkarnasi bumi yang ketakutan. Kerumunan itu membelah, memberikan jalan dengan rasa hormat yang mendalam. Dokja terpaku saat melihat siapa yang datang. Itu adalah Shin Yuzong, inkarnasi aslinya. Gadis kecil itu telah tumbuh. Jika bukan karena kehancuran dunia, ia seharusnya sudah berada di usia sekolah menengah. Wajahnya yang dulu sering menangis kini tampak tenang, namun ada kesedihan yang tak terbendung di dalam matanya yang jernih. Dokja merasakan dadanya sesak oleh rasa bersalah. Ia telah terlalu lama meninggalkan anak ini. Ia adalah sponsor yang egois, yang memaksakan kehendak agar mereka tetap hidup, namun tidak ada di samping mereka saat mereka paling membutuhkannya. Kata-kata dari si Code of Platter kembali terngiang di kepalanya. Bagaimana jika akhir yang mereka inginkan adalah mati bersamamu? Apakah kau masih ingin menyelamatkan mereka? Itu bukan keselamatan, itu adalah kutukan. Saat Li Jihi dan Li Gilyong bersiap untuk serangan gabungan berikutnya, Shin Yuzong mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. Suasana pantai seketika menjadi sunyi, hanya menyisakan suara deburan ombak. Yuzong berjalan perlahan mendekati monster tentakel itu. Li Jihi mencoba mencegahnya, namun Yuzong menggelengkan kepala. Ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga. Sebagai inkarnasi dari Kim Dokja, ia memiliki ikatan jiwa yang melampaui distorsi sistem. Dokja menatap Yuzong, dan untuk sesaat, ia membiarkan wujud cumi-cumi jeleknya tetap dalam posisi berlutut. Ia ingin menunjukkan rasa hormat, ingin meminta maaf atas ketidakhadirannya selama berbulan-bulan yang terasa seperti bertahun-tahun bagi mereka. Melalui Omniscient Reader's Viewpoint, Dokja bisa merasakan aliran emosi Yuzong yang meluap, kerinduan, kemarahan, dan akhirnya, sebuah pengenalan yang menyakitkan. Konstelasi Raja Iblis Penyelamat sedang melihat inkarnasinya. Hukuman skenario sedang menekan narasi Anda. Meskipun sistem terus mengirimkan pesan yang menghina, Shin Yuzong tidak peduli. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia melihat monster itu, namun di dalam hatinya, ia melihat pria berpakaian mantel putih yang pernah menjanjikan dunia yang lebih baik padanya. Yuzong mengulurkan tangan kecilnya, dengan gemetar menyentuh bagian kepala monster itu, yang sebenarnya adalah rambut Kim Dokja. "Ah Jusi," bisik Yuzong pelan. Suara itu menghancurkan pertahanan mental Dokja. Ia ingin membalas, ingin memeluknya, namun ia masih terjebak dalam kutukan probabilitas. Di sisi lain, Li Jihi dan Li Gilyong menurunkan senjata mereka dengan ekspresi bingung dan terguncang. Mereka melihat Yuzong menangis di depan monster yang mereka coba bunuh, dan perlahan-lahan, kenyataan mulai merayap masuk ke dalam pikiran mereka. Dokja menyadari bahwa saat ini, identitasnya bukan lagi ditentukan oleh penampilan fisik atau pesan sistem, melainkan oleh cerita yang telah mereka bangun bersama. Ia menggunakan sisa-sisa energi ceritanya untuk memancarkan aura Demon King of Salvation secara tipis, mencoba menembus kabut hukuman skenario. Cahaya putih mulai merembes keluar dari sela-sela aura hitam monster itu, menciptakan siluet manusia yang sangat familiar bagi mereka semua. Dalam wujud monsternya, Dokja menundukkan kepala sedalam-dalamnya di hadapan Yuzong. Itu adalah gestur penyesalan dari seorang raja yang gagal melindungi rakyatnya, seorang sponsor yang meninggalkan inkarnasinya, dan seorang teman yang datang terlambat. Di langit, para konstelasi yang tadinya tertawa mulai terdiam, merasakan perubahan drastis dalam aliran probabilitas. Skema bencana yang dirancang oleh Biro mulai retak karena kekuatan ikatan manusia yang mereka remehkan. "Aku kembali, Yuzong," ucap Dokja dalam hatinya, sebuah kalimat yang meskipun tidak terdengar secara verbal, bergema melalui status jiwa mereka. Yuzong menangis lebih keras, memeluk kepala monster itu dengan erat, mengabaikan segala aura kegelapan yang membakar kulitnya. Momen yang menghancurkan hati di pantai Haeundae perlahan berubah menjadi sebuah aliansi yang tidak terduga. Meskipun sistem Starstream masih melabeli Kim Dokja sebagai cumi-cumi jelek dan bencana, sentuhan tangan Shin Yuzong pada kepala monster itu telah meruntuhkan tembok keraguan di antara rekan-rekannya.
Kehangatan yang terpancar dari hubungan sponsor dan inkarnasi itu memberikan stabilitas probabilitas yang memungkinkan Dokja untuk sementara waktu mengendalikan aura kegelapannya. Namun, tekanan dari biru tidak mereda. Sebaliknya, para Dokkebi meningkatkan intensitas skenario kepulangan, memaksa Dokja untuk segera bergerak menuju pusat kekuatan di Seoul sebelum statusnya sebagai bencana memicu pembersihan otomatis oleh sistem. Tanpa membuang waktu, sebuah operasi transportasi udara skala besar segera dibentuk. Shin Yuzung memanggil naga cimara miliknya, makhluk legendaris yang kini telah berevolusi menjadi predator langit yang mengerikan dengan bentang sayap yang mampu menutupi cahaya matahari. Kim Dokja bersama para pengembara lainnya, termasuk Flying Fox, segera menempati posisi mereka di atas punggung naga tersebut. Formasi ini dirancang secara teknis untuk meminimalisir gesekan udara dan memaksimalkan kecepatan transfer lintas provinsi. 4 pengembara bertugas menjaga stabilitas di kaki naga, 2 di sayap untuk menyeimbangkan aliran mana, 3 di ekor sebagai kemudi darurat, sementara Dokja berada di posisi sentral untuk memandu arah melalui insting narasinya. Perjalanan udara menuju Seoul menjadi ajang refleksi yang pahit bagi Dokja. Sambil menahan rasa pusing akibat mabuk perjalanan udara yang diperburuk oleh status monsternya, ia mengamati betapa banyak perubahan yang terjadi pada Shin Yuzung. Gadis itu kini berdiri dengan tegap di kepala naga, mengendalikan makhluk raksasa itu dengan ketenangan seorang penjinak tingkat tinggi. Flying Fox, sang ahli bela diri dari murim kedua, sempat melontarkan rasa penasaran mengenai hubungan antara Dokja dan Yuzung. Meskipun pesan sistem mendistorsi komunikasi verbal, rasa kasih sayang Dokja tersampaikan melalui frekuensi jiwa yang tenang. Bagi Dokja, Yuzung lebih dari sekedar inkarnasi. Dia adalah bukti hidup dari tanggung jawab yang ia pikul sebagai seorang pembaca yang memilih untuk terlibat dalam cerita. Saat naga tersebut membelah awan menuju Seoul, Dokja menyadari bahwa rute darat akan terlalu berbahaya karena banyaknya jebakan probabilitas yang dipasang oleh biru. Melalui koordinasi yang ketat, ia memerintahkan para pengembara untuk membentuk formasi energi di udara. Flying Fox, yang dikenal sebagai manusia tercepat di dunianya, menggunakan teknik walk on snow with no more choices namun dalam versi yang dimodifikasi untuk melangkah di atas partikel energi yang dihasilkan oleh Wake Efta Wind milik Dokja. Mereka bergerak seperti kincir raksasa yang berputar di langit, mempercepat laju mereka hingga melampaui kecepatan suara, menciptakan ledakan sonik yang menggetarkan gedung-gedung di bawah mereka. Target mereka sudah terlihat, Yeowido, jantung politik dan ekonomi Seoul yang kini telah berubah menjadi benteng pertahanan utama aliansi inkarnasi. Di sana berdiri monumen besar yang harus ditandai oleh Dokja untuk menyelesaikan sub-skenario pembuktian kemanusiaannya. Namun, tepat saat mereka mendekati perimeter Yeowido, atmosfer di sekitar mereka tiba-tiba membeku. Ruang dan waktu seolah-olah berderak, memberikan peringatan instingtual yang sangat tajam bagi tembok keempat. Dokja secara refleks mengubah arah terbang naga, sebuah keputusan yang didorong oleh insting murni untuk bertahan hidup. Hanya selisih sehelai rambut, sebuah tebasan pedang dengan kekuatan destruktif yang melampaui akal sehat menyapu langit tempat mereka baru saja berada. Pedang hitam raksasa itu seolah-olah membelah awan dan menciptakan retakan dimensi yang mengeluarkan percikan api hitam. Kekuatan serangan itu begitu masif hingga gelombang kejutnya membuat naga cimara terhuyung-huyung di udara. Dokja menoleh ke bawah, dan jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat sosok yang berdiri di atas puncak gedung tertinggi di Yeowido. Di sana, dikelilingi oleh aura yang menekan seluruh probabilitas di sekitarnya, berdiri Yu Jong-hyuk. Penampilan Yu Jong-hyuk di putaran ketiga ini jauh lebih menakutkan daripada yang diingat Dokja. Ia memegang Heaven Shaking Sword yang telah berubah menjadi pedang iblis hitam yang sangat besar, memancarkan niat membunuh yang murni dan terkonsentrasi. Yu Jong-hyuk menatap ke arah naga tersebut dengan mata yang tidak lagi menunjukkan keraguan, melainkan tekad seorang penguasa tertinggi yang siap membasmi segala bentuk bencana yang mengancam dunianya. Bagi Jong-hyuk, makhluk di atas naga itu hanyalah bencana Kim Dokja yang harus segera diakhiri agar skenario ini bisa diselesaikan. Dokja menyadari situasi telah mencapai titik kritis. Yu Jong-hyuk tidak akan bisa diyakinkan dengan kata-kata atau tangisan seperti Ji atau Yuzung. Sang regresser adalah entitas yang hanya percaya pada kekuatan dan fakta naratif. Saat Jong-hyuk mengambil kuda-kuda untuk serangan berikutnya,
Dokja memberikan sinyal kepada Flying Fox dan para pengembara untuk bersiap melakukan pendaratan darurat. Ia tahu bahwa pertarungan ini tidak bisa dihindari. Yu Jong-hyuk memulai serangannya dengan Breaking the Sky Swordsmanship, Shooting Star. Ia tidak hanya menusukkan pedangnya, tetapi ia meluncurkan dirinya sendiri dari atas gedung seperti meteorit hitam. Kecepatannya begitu tinggi hingga ia tampak menghilang dari pandangan mata biasa. Dokja segera mengaktifkan electrification pada level maksimal dan menggabungkannya dengan Way of the Wind untuk menciptakan perisai turbulensi listrik di sekitar naga cemara. Benturan pertama terjadi di udara. Yu Jong-hyuk menghantam perisai Dokja dengan kekuatan yang sanggup meratakan gunung. Percikan api probabilitas meledak, menerangi langit malam Yeowido dengan warna biru dan hitam yang kontras. Dokja terlempar dari punggung naga, tubuh monsternya berputar di udara sebelum ia berhasil menstabilkan diri dengan menggunakan sayap energinya. Yu Jong-hyuk mendarat di tanah dengan tenang, menciptakan kawah besar di aspal Yeowido, dan segera mengayunkan pedangnya untuk serangan horizontal yang sangat luas, Breaking the Sky Swordsmanship, Air Splitter. Dokja merespon dengan memanggil Unbroken Faith. Meskipun pedang itu tampak kecil dibandingkan dengan pedang iblis Jong-hyuk, Dokja memasukkan seluruh cerita yang ia bawa dari putaran ke-1863 ke dalamnya. Ia menggunakan teknik parry and counter yang ia pelajari dari pertarungan Jong-hyuk melawan dirinya sendiri di dimensi lain. Bilah pedang mereka beradu, menciptakan denting logam yang frekuensinya mampu memecahkan kaca-kaca gedung di radius 1 km. Berhenti, Yu Jong-hyuk, ini benar-benar aku, batin Dokja, sambil terus menahan tekanan luar biasa dari pedang Jong-hyuk. Namun, Yu Jong-hyuk justru meningkatkan statusnya, mengaktifkan Giant Body Transformation pada lengannya untuk memberikan tekanan tambahan. Di mata Jong-hyuk, monster di hadapannya ini sangat berbahaya karena mampu meniru teknik pedangnya sendiri dengan sangat presisi. Pertarungan berlanjut dengan intensitas teknis yang sangat tinggi. Yu Jong-hyuk menggunakan Ghost Walk dikombinasikan dengan Instant Kill, bergerak dalam serangkaian teleportasi pendek untuk mencari titik buta Dokja. Setiap kali Jong-hyuk muncul, ia melepaskan tebasan yang ditujukan pada bagian vital. Dokja, yang mengaktifkan Omniscient Reader's Viewpoint tahap 3, berjuang keras untuk membaca lintasan serangan Jong-hyuk satu langkah di depan. Ia melakukan gerakan Rolling Evasion di udara, berputar di bawah bilah pedang Jong-hyuk dan mencoba membalas dengan tusukan cahaya dari Shooting Star yang ia dapatkan dari hadiah skenario. Namun, Yu Jong-hyuk adalah ahli taktik yang tak tertandingi. Ia menggunakan Heavenly Body Transformation untuk memperkuat pertahanan fisiknya, membiarkan serangan Dokja mengenainya sedikit hanya untuk mendapatkan posisi agar bisa menangkap tentakel Dokja. Jong-hyuk kemudian memutar tubuhnya dan melemparkan Dokja ke arah monumen Yeowido dengan kekuatan yang luar biasa. Dokja menghantam beton monumen, menciptakan retakan besar, sementara sistem terus memberikan peringatan tentang kerusakan integritas tubuh inkarnasinya. Di langit, Shin Yuzung dan para pengembara mencoba mengintervensi, namun Yu Jong-hyuk melepaskan status Supreme King yang sangat kuat hingga naga cemara pun tidak berani mendekat. Jong-hyuk berdiri di tengah jalanan Yeowido yang hancur, pedangnya menunjuk ke arah Dokja yang sedang berusaha bangkit. Keheningan yang mematikan menyelimuti area tersebut, hanya suara angin yang berdesir melewati puing-puing. Dokja menyadari bahwa ia tidak akan bisa menang atau meyakinkan Jong-hyuk jika ia terus bersembunyi di balik status bencana. Ia harus melakukan pertaruhan terakhir yang melibatkan tembok keempat dan seluruh probabilitas yang tersisa dalam dirinya. Ia perlahan bangkit, melepaskan pegangannya pada aura kegelapan, membiarkan tubuh monsternya terluka oleh tekanan lingkungan agar esensi manusianya bisa terlihat sedikit demi sedikit. Ketegangan di pusat Yeowido mencapai titik didih saat Kim Dokja berdiri berhadapan dengan Yu Jong-hyuk. Kehadiran sang regresser putaran ketiga ini memancarkan tekanan yang jauh lebih berat daripada yang pernah dirasakan Dokja sebelumnya. Sebuah akumulasi dari ribuan pertempuran yang dilalui Jong-hyuk selama masa ketidakhadiran Dokja. Dokja mencoba menggunakan Omniscient Reader's Viewpoint untuk menembus isi pikiran Jong-hyuk, namun sistem memberikan peringatan merah yang mengejutkan. Pemahaman Dokja terhadap Jong-hyuk saat ini dinyatakan tidak mencukupi. Hal ini menandakan bahwa selama Dokja berada di putaran ke-1863, Yu Jong-hyuk di dunia ini telah mengalami perkembangan naratif yang sangat masif, mengubah dirinya menjadi variabel yang tidak lagi sepenuhnya bisa diprediksi oleh sang pembaca. Tanpa komunikasi verbal yang efektif karena distorsi skenario bencana,
Dokja terpaksa menggunakan bahasa kekuatan. Ia menginstruksikan Flying Fox dan para pengembara lainnya untuk tetap di posisi belakang sementara ia melangkah maju mendekati monumen target. Yu Jong-hyuk tidak memberikan celah sedikit pun. Ia mengangkat Heaven Shaking Sword dan melepaskan status Supreme King yang menghancurkan aspal di sekelilingnya. Gerakan Jong-hyuk sangat presisi. Ia menggunakan horizontal slash yang sangat cepat, memaksa Dokja untuk mengaktifkan electrification pada level transmisi saraf tertinggi agar bisa menghindar dalam hitungan detik. Dokja menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan identitasnya adalah dengan memicu memori kolektif yang mereka miliki. Ia tidak menyerang untuk melukai. Ia menggunakan Unbroken Faith untuk menangkis setiap hantaman pedang Jong-hyuk, menciptakan benturan energi yang memicu percikan probabilitas emas di tengah aura hitam monsternya. Setiap kali pedang mereka beradu, Dokja dengan sengaja melepaskan fragmen cerita rekan dari regressor yang kesepian, mencoba melakukan sinkronisasi status dengan Jong-hyuk. Ia ingin Jong-hyuk merasakan resonansi dari jiwa yang sama yang telah berjuang bersamanya melalui ratusan skenario. Pertarungan teknis ini berlangsung dengan kecepatan yang sulit diikuti mata telanjang. Yu Jong-hyuk menggunakan teknik Step of the Sky untuk berpindah posisi secara instan di udara, menghujani Dokja dengan tebasan vertikal yang beruntun. Dokja merespon dengan Way of the Wind, menciptakan pusaran udara yang membelokkan tekanan pedang Jong-hyuk. Di tengah kebisingan denting logam, Dokja melakukan gerakan yang sangat berisiko. Ia menurunkan pedangnya dan membiarkan tebasan Jong-hyuk nyaris menyentuh lehernya. Sebuah gestur kepercayaan yang hanya dilakukan oleh seseorang yang mengenal Jong-hyuk sepenuhnya. Tepat pada momen kritis itu, aura kegelapan yang menyelimuti Dokja mulai retak. Tekanan probabilitas dari Han Suyang yang baru tiba di lokasi dan tangisan Shin Guzung yang memanggil namanya dari kejauhan mulai menghancurkan hukuman skenario. Wujud cumi-cumi jelek yang mengerikan itu perlahan-lahan mengelupas seperti kulit mati, memperlihatkan mantel putih yang ternoda debu dan wajah manusia yang sangat dikenal oleh Yu Jong-hyuk. Mata Jong-hyuk yang dingin sedikit melebar. Pedangnya berhenti hanya beberapa milimeter dari kulit Dokja. Guncangan emosional yang dirasakan Jong-hyuk sangat besar hingga statusnya sebagai raja tertinggi sempat goyah. Keheningan yang mencekam pecah saat Shin Yuzung berlari menembus garis depan dan melemparkan dirinya ke pelukan Dokja. Tangisan gadis itu bukan lagi sekedar suara, melainkan sebuah narasi yang diakui oleh Starstream. Lee Gilyung menyusul, memeluk pinggang Dokja dengan kekuatan yang menunjukkan betapa takutnya ia akan kehilangan kakaknya lagi. Di belakang mereka, Lee Ji-hee berdiri dengan mata yang membengkak karena air mata yang tak tertahankan. Sementara Han Suyang hanya bisa menghela napas panjang, sebuah ekspresi lega yang disembunyikan di balik sikap sinisnya. Anda telah memenuhi kondisi penyelesaian untuk skenario utama 45. Kembalinya yang gemilang, status bencana Anda telah dicabut. Dengan berakhirnya skenario tersebut, Dokja secara resmi kembali diakui sebagai inkarnasi dan konstelasi yang sah di bumi. Namun, ia tidak berhenti di situ. Ia melangkah menuju monumen besar di Owido, tempat yang seharusnya menjadi penanda bagi faksi manapun yang mendominasi Seoul. Dokja mengangkat tangannya yang masih gemetar dan meletakkan telapak tangannya pada permukaan monumen. Melalui otoritas yang ia kumpulkan dari putaran ke-1863 dan statusnya sebagai Raja Iblis Penyelamat, ia memulai proses pendirian nebula. Proses inisialisasi nebula sedang berlangsung. Nama nebula telah ditetapkan, Kim Dokja's Company. Pengumuman sistem ini bergema di seluruh saluran Starstream, mengejutkan para konstelasi dari nebula-nebula besar seperti Olympus, Vedas, dan Papyrus. Pendirian sebuah nebula oleh seorang inkarnasi di tahap skenario ini adalah anomali yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nama nebula yang terdengar sederhana namun penuh makna itu mencerminkan filosofi Dokja bahwa mereka bukanlah sekedar tentara atau pengikut, melainkan rekan kerja dalam sebuah perjalanan panjang menuju akhir cerita. Dokja menoleh ke arah rekan-rekannya, satu persatu. Ia melihat Jung Hee-won yang baru saja tiba dengan pedang apinya yang masih membara. Yu Sang-ah yang tampak sangat lelah namun tersenyum lembut, serta Lee Hyun-sung yang berdiri tegap seperti gunung. Rasa sakit yang menyengat menyerang belakang kepala Dokja saat ia mencoba berdiri stabil. Efek samping dari transfer dimensi dan pertarungan melawan Jong-hyuk mulai membebani tubuhnya. Namun, ia memaksakan diri untuk tetap tegak, membuka kedua tangannya untuk menyambut mereka semua ke dalam nebula yang baru lahir ini. Sudah 3 tahun, bisik Dokja pelan.
menyadari bahwa waktu yang ia lalui dalam hitungan hari di putaran ke-1863 ternyata setara dengan 3 tahun penderitaan bagi rekan-rekannya di sini. Ia merasakan beban dari waktu yang hilang tersebut, namun juga melihat ketangguhan yang telah mereka bangun. Li Jihee dan Li Gilyong masih terus menangis di pelukannya, seolah takut jika mereka melepaskannya, Dokja akan menghilang kembali menjadi debu narasi. Namun, di tengah momen haru itu, Yung Hwan mendekat dengan tatapan yang sedikit berbeda. Sebagai Judge of Fire, ia memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap perubahan status. Ia menatap Dokja dengan pandangan menyelidik, menyadari bahwa pria di hadapannya ini membawa bau dari dunia lain yang sangat asing dan berbahaya. Sebelum Dokja sempat menjelaskan lebih lanjut, pandangannya mulai kabur secara drastis. Kelelahan yang ekstrem akhirnya menumbangkan kesadarannya. Saat Dokja mulai jatuh pingsan, ia merasakan tangan-tangan rekan-rekannya menopang tubuhnya. Ia mendengar suara Han Suyang yang memerintahkan semua orang untuk waspada dan mengamankan area. Dalam kegelapan yang mulai menyelimuti pikirannya, Dokja merasa tenang. Ia telah berhasil kembali. Ia telah mendirikan benteng bagi rekan-rekannya. Dan yang paling penting, ia telah membuktikan bahwa meskipun seluruh dunia menganggapnya sebagai bencana, ia akan selalu memiliki tempat untuk pulang. Pemandangan monumen Yeouido kini bersinar dengan simbol dari Kim Dokja's Company. Di bawah langit Seoul yang berdebu, fajar baru mulai menyingsing, menandakan dimulainya babak baru di mana Kim Dokja dan rekan-rekannya tidak lagi sekedar bidak dalam permainan para konstelasi, melainkan sebuah kekuatan mandiri yang siap menantang otoritas Starstream hingga ke skenario terakhir.